Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang desain tie beam atau balok pengikat fondasi. Nah, ini mungkin emang salah satu topik yang sering jadi pertanyaan, jadi kita langsung masuk aja. Pertama untuk tie beam sendiri, ada beberapa kemungkinan ya. Jadi ini ceritanya yang biru ini kolom, lalu yang ungu ini pile cap, yang hijau ini adalah pile-nya gitu, fondasi yang panjang misal. Lalu kita punya tie beam. Tie beam ini berfungsi untuk mengikat antar file cap-nya. Mungkin juga ada tie beam yang ditaruh di sini. Atau mungkin teman-teman juga ada yang pernah melihat kalau ada tie beam-nya ditaruhnya agak di atas kayak gini. Nah, sebenarnya bedanya apa sih? Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita mau punya tie beam di atas seperti ini, dia fungsinya jadinya juga sebagai balok biasa gitu. Karena perbedaan utamanya berarti kalau yang bawah ini dia slab-nya itu on ground-nya. Jadi sistem balok dan pelat di lantai dasarnya itu menempel ke tanah. Sedangkan kalau misalnya di atas seperti ini, maka balok dan pelatnya itu tidak menempel ke tanah. Berarti beban dari pelat-pelatnya itu didistribusikan ke balok, baru dia ke kolom. Nah, dan dia juga bisa jadi terbentuk sendi plastis di situ. Jadi kalau misalnya ada balok yang menumpuk pada kolom walaupun dia paling bawah gitu, tapi dia tidak on ground, maka kita akan desain dia sebagai balok biasa. Jadi ini balok biasa ya. Maksudnya berarti kalau balok induknya ya balok SRPMK atau sesuai sistem struktur yang digunakan, kalau balok anaknya ya balok anak biasa gitu. Nah, tapi kalau kita udah bicara dengan balok yang di bawah seperti ini atau mungkin cukup umumnya yang di bawah seperti ini ya, itu kita berbicara tentang tie beam. Jadi kita di sini bakal bahas khusus untuk tie beam-nya gitu. Nah, untuk tie beam sendiri sebenarnya di sini ada menyebar ya pasal-pasal yang membahas tentang tie beam. Ada mulai di SNI 2847 tentang beton bertulang, lalu SNI 1726 tentang gempa, dan SNI 8460 tentang geoteknik. Nah, untuk itu kita langsung masuk aja ke contoh desainnya supaya step-stepnya langsung jelas ya. Yang pertama dari tie beam itu yang penting kita punya panjang bersih gitu. Jadi kalau misalnya kita punya di sini ada jarak antar kolomnya misal ini 5 meter, 5 meter. Nah, berarti panjang tie beam-nya ini bukan 5 meter ya. Tapi 5 meter dikurangi kalau di sini berarti 5 meter dikurangi dengan dimensi kolomnya. Misalnya dimensi kolomnya di sini 0,6 gitu, ini 0,6. Maka kita akan punya ini adalah 5 dikurangi 0,6 ya. Jadi 0,6 per 2 kiri, 0,6 per 2 kanan. Jadi ini 4,4 meter. Jadi kita bisa isi dia 4.400. Atau kalau misalnya kondisinya dia yang di bawah kayak tadi, nah yang di sini ya, berarti kita ada hubungannya dengan lebar pikatnya. Misalnya ininya 2 meter gitu, ini 2 meter, berarti motong segini 1 meter, ininya 1 meter ya, ini 1 meter, lalu di sini 1 meter, berarti sisanya tinggal 3 meter gitu ya, kayak gitu. Nah, misal aja kita yang bawah ini, jadi tergantung sama kondisi yang kita gunakan juga, jadi ini 3.000 gitu ya, untuk 3 meter. Lalu ada, nah di sini ada lebar. Nah, untuk lebar tie beam itu diatur di SNI yang ini ya 2847 pertama diatur bahwa untuk lebar sleeve atau tie beam ya sebenarnya ini kurang lebih sama aja. Jadi untuk yang di atas tanah yang slab on ground gitu dia lebarnya harus lebih besar dari spasi bersih antar kolom-kolom yang disambung dibagi dengan 20 atau ya di sini LN ya karena mungkin disambungnya itu yang di atas tadi kalau 4.400 tapi kalau di bawah jadi 3.000 dibagi dengan 20. Jadi di sini minimumnya itu adalah ini dibagi 20 adalah 150. Jadi kita bisa pakai 150. Sorry 150 untuk di sini oke ya untuk syarat yang tadi. Atau kita mungkin agak besar aja misalnya cukup sering 200 400 atau 300 500 gitu ya.
kita coba yang kecil dulu aja, 200, 400 gitu ya. Untuk tulang longitudinalnya kita mungkin pakai diameter 16 saja, sengkangnya kita pakai diameter 10, limit bersihnya ini kita pakai kalau 40 mungkin agak kebesar, mungkin misalnya 30 dulu aja. FC prime-nya misal 30, FY dan FYV-nya sama 420. Nah, kita ini isi dulu. Lalu kita langsung masuk ke pengecekannya. Yang pertama untuk syarat lebar minimum yang tadi, jadi LN per 20, tapi katanya tidak harus lebih besar dari 450 gitu. Jadi kalau misalnya panjangnya 10 meter, atau misalnya 20 meter, dibagi 20 kan dia 1000. Nah, nggak perlu sampai 1000 lebarnya, cukup 450 mili aja. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk gaya aksial, jadi ada di SNI 1726 bahwa pengikat fondasi, jadi itu yang mengikat pile cap, tiang bor atau apa gitu, itu semuanya harus didesain memiliki gaya sebesar 10% SDS dikali gaya gravitasi terfaktor dari kolomnya gitu. Jadi ini kan mengikat antar kolom gitu ya, fondasi yang kolom gitu. Jadi kita bisa langsung pertama ambil dulu berapa gaya aksial terfaktor pada kolomnya gitu. Ini kita misalkan dulu aja, misal 10.000 kN ya gitu ya. 10.000 kN kita dapat dari kombinasi yang 1,2D tambah 1,6 L. Bisa dibandingin juga dengan yang ini ya, dengan yang 1,4D gitu ya. Tapi biasanya yang besar yang ini, misal aja dulu kita ambil. Kemudian ini SDS ya. Mungkin ini belum, koma SDS. Kita punya SDS di sini, misal SDS-nya 0, atau 0,8 gitu ya. Nah, berarti kita PU-nya 800 kN. Karena tadi ya, 10% SDS dikali gaya gravitasi. Nah, karena kita punya gaya gravitasi, jadinya maksudnya ada gaya aksial pada tie beam, jadinya ini ada kondisi di mana gaya aksial ini jadi harus diperhitungkan. Mungkin udah tahu juga teman-teman bahwa kalau kita punya gaya aksial lebih besar dari 0,1 AgFC prime, maka dia jadi kayak kolom aja gitu. Kalau kayak kolom kan berarti kita harus desain aksial lentur, mungkin pakai software SP kolom atau bisa pakai CSI kolom, itu terserah aja. Atau kita perbesar penampangnya. Misal penampangnya 300, 500, atau ini mungkin masih terlalu besar ya. Nah, misal 400, 800, jadinya gaya aksial tidak harus diperhitungkan karena 0,1 kali AG kali ini per kali FC prime dulu, kali FC prime per 1000 gitu ya. Ini 960 kN di sini ya. Nah, ini baru bisa lebih besar. Atau mungkin kita bisa juga ya udah kita mau pakai 200-400 aja, cuma nanti kita memperhitungkan ininya ya, gaya aksialnya pada software. Itu yang pertama untuk gaya aksial. Kemudian yang kedua, di SNI 8460 ini ada disebutkan bahwa untuk perhitungan slough atau tie beam ini, itu kita secara khusus disebutkan gitu, kita harus memperhitungkan kekuatan tie beam terhadap beda penurunan. Nah, beda penurunan atau kita sebut sebagai bahasa Inggrisnya differential settlement ya. Jadi kadang-kadang ini juga yang kelewat, ada orang-orang yang suka lupa memperhitungkan differential settlement pada desain tie beam gitu. Nah, differential settlement sendiri ada batasnya, ada di pasal ini ya. Jadi ini batas penurunan, tapi kalau batas differential settlement itu L per 300. Jadi kita bisa masukin di sini LN per 300 ya. Sama dengan LN per 300. Jadi nilainya 10 mili. Tapi ini kadang-kadang terlalu besar ya, karena ini kan batas differential settlement. Jadi kalau bisa teman-teman minta ke orang geoteknik, jadi setelah desain struktur, reaksi peletakannya diberikan ke orang geotekniknya akan menghitung berapa nilai differential settlement-nya. Jadi settlement fondasi yang A dengan yang B sebelahnya gitu, berapa berapa settlement masing-masing, selisihnya itu yang diinput di sini. Ini karena biasanya kalau kita pakai L per 300 agak terlalu besar. Nah, dari differential settlement ini, kita coba kembali ke salah satu buku referensi utama dalam analisis struktur ya. Di sini ada juga rumusnya untuk ini, untuk kalau kita mengalami differential settlement gitu ya. Ada balok, ini balok kita, tapi dia tetap menjaga sudutnya ini 90 derajat. Nah, yang ini dia naik gitu, yang sebelah kiri naik, sebelah kanannya turun.
itu akan muncul momen sebesar 6 EI delta per L kuadrat ya. Jadi di sini rumusnya 6 EI delta, E-nya itu 4.700 akar SI prime, I-nya 1/12 BH pangkat 3 gitu, delta per L kuadrat. Jadi ini momennya 180. Dan untuk gaya gesernya gimana? Nah, gaya gesernya ini kita pakai turunan aja ya. Jadi kan ini tuh X gitu ya. Jadi kita coba cari tempat kosong di bawahnya aja ya. Jadi M kan 6 EI MX gitu ya, dalam X 6 EI delta per X kuadrat gitu. Nah, sedangkan V itu adalah DM X per DX. Berarti sama dengan turunan dari itu. Oke, jadi ini 6 EI delta, lalu turunan dari 1 per X kuadrat ya, kali, berarti ini 2 dikali 1 per X pangkat 3. Jadi ini adalah 12 EI delta per X pangkat 3, tapi ini kan ini dalam X, masukin X sama dengan L gitu ya, karena kita mau tahu nilai di ujung, ini L pangkat 3. Itu ini ya, 12 EI delta per L. L-nya LN, kita selalu LN ya di sini buat perhitungannya, dapat gaya gesernya. Nah, ini dua-duanya adalah gaya momen dan gaya geser di tumpuan akibat differential settlement. Nah, sebenarnya ini udah cukup besar dan kadang-kadang bisa aja kita langsung pakai ini, tapi tentunya di saat yang bersamaan ada beban akibat gravitasi juga ya. Jadi mulai yang pertama itu berat sendiri. Untuk berat sendiri ada berat jenis. Ini berat jenisnya bisa diisi yang lain juga sih. Kita kuningin ya. Jadi mau pakai ini 2.400 kg per meter kubik ya, yang ada di SNI, atau kita pakai 24 kN per meter kubik, itu terserah. Oke. Lalu jadinya kita bisa menghitung ban merata akibat berat sendirinya, tinggal berat berat jenisnya dikali sama luas penampang. Kayak gitu. Dapat 1,883. Nah, lalu untuk tinggi tingkat, jadi ini untuk perhitungan beban akibat dinding. Jadi kalau misalnya dindingnya atau balok tie beam-nya tidak menumpu dinding, itu nggak ada dinding, ya bisa dinolin aja, atau bisa diisi gitu. Ini tinggi tingkatnya 3,5, lalu ada beban dinding per meter persegi. Ini biasa dipakai kalau misalnya ada data lain yang mau dipakai juga silahkan. Misalnya pakai bata merah yang setengah bata, itu seringnya itu ya. Kita dapat beban merata akibat dinding. Lalu beban ultimate-nya kita pakai kombinasi yang 1,4. Lalu untuk beban ultimate-nya kita pakai kombinasi yang 1,4 dead load ya. Dapat ini 14,886. Kemudian untuk momen di tumpuan itu ini untuk yang jepit ya, jepit-jepit. Di tumpuannya min 1/12 kL kuadrat, lalu di lapangannya plus 1/24 kL kuadrat. Untuk gaya gesernya di tumpuan kL per 2, di lapangannya kita setengahnya ya, kL per 4. Kayak gitu. Ini untuk ngitung gaya dalamnya. Nah, tapi ini cara cepat dan bisa aja dipakai. Tapi ada satu cara lain, yaitu kita ambil gaya dalamnya dari model. Nah, ini ada juga ya. Teman-teman mungkin ada yang maunya dari model. Biasanya itu kita kalau bikin struktur, itu kita nggak harus modelin tie beam-nya. Kenapa? Karena dia tidak mempengaruhi analisis gempa ya. Jadi misal kita di sini punya struktur yang terjepit gitu, maka kita akan sederhanakan dia jadi lames ya. Ini M1, M2, M3, dan seterusnya gitu ke atas, dijepit. Jadi yang di bawah ini nggak ngaruh ke massa untuk gempa ya. Jadi kita nggak ngaruh lah kekakuan dan masanya nggak. Kekakuannya ngaruh karena ini jepit ya. Tapi kalau misalnya sendi tentunya jadi ngaruh ya ada tie beam atau enggak. Dan karena biasanya kita jepit jadinya kita nggak ngaruh ada tie beam atau enggak. Gitu. Nah, kalau kita modelin tie beam, jadi misal ini kita bikin gitu ya, ada tie beam.
Kita asal dulu aja. Ini FC prime-nya 28, nggak apa-apa. Tadi kita 400-200 gitu ya. Nah, untuk rebar-nya ini kita beam. Oke. Lalu kita gambar tie beam-nya di dasar. Dan kita gambar platnya juga. Oh, di sini kita assign bebannya gitu ya. Assign bebannya kita pakai misal SIDL-nya 1,5 dan live load-nya 4,79. Biasa gitu lobby lantai dasar misal. Kemudian untuk di dindingnya gitu, di sekelilingnya kita kasih beban dinding. Jadi ada assign frame load distributed. Beban dindingnya yang tadi ya. Yang ini 8,75. Nah, kayak gini ya. Nah, tentunya yang masalah adalah di sini kita modelin pelat gitu. Nanti pelat ini bebannya akan terdistribusi ke balok. Nah, kalau terdistribusi ke balok, jadinya momennya akan besar sekali gitu. Momennya besar sekali. Padahal pelatnya kita ditahan sama tanah ya. Jadi tidak, jadinya nanti momennya akan terlalu besar. Nah, sedangkan kalau misalnya pelatnya kita hapus, nah itu sama aja dengan kita perhitungan ini. Jadi kita nggak usah capek-capek masukin di model, tapi kita bisa langsung aja hitung kayak gini. Ya beda-beda sedikit lah, tapi kurang lebih sama. Nah, satu lagi adalah kita modelkan seperti ini, tapi kita modelkan juga tanahnya. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi tanah ini bisa kita modelkan sebagai spring. Jadi kita bisa assign shell, lalu di sini ada area spring. Lalu kita tambah gitu ya, add new property springnya, area spring 1 misal. Nah, di sini kita pilih yang compression only. Jadi dia akan, kalau misalnya ada beban di atas platnya, dia ketekan. Dan dia tekanan itu ditahan sama spring ini. Tapi kalau misalnya ditarik, nggak ditahan. Kayak gitu. Nah, ini nilainya bisa ada banyak perhitungan gitu. Ada eh, dari teori Terzaghi atau yang lain gitu. Mungkin bisa langsung dari engineer geoteknya minta berapa konstanta pegasnya gitu untuk area spring. Nilainya berapa, ini kita input. Ini kita coba pakai default dulu aja ya. Kita oke. Oke. Mungkin kita biar kelihatan bedanya ya. Kita coba assign yang sebelah kiri kita kasih area spring, yang sebelah kanan enggak. Kita run. Oke, sekarang kita lihat coba nih ya momennya gitu. Momen akibat dead load aja dulu. Akibat live load. Nah, kelihatan di sini ya. Jadi karena di sebelah kiri kita kasih area spring, jadi momennya kecil nih di pelatnya. Yang sebelah kanan momennya besar. Ya, di sebelah kanan besar karena nggak ada springnya. Begitu pula untuk baloknya. Ini live-nya nggak masuk ya, sorry. Nah, di SIDL ini, lihat nih. Kita coba lihat di sini aja. Mungkin nggak signifikan karena SIDL-nya tadi di sini ya. Sedangkan untuk beban-beban dari si platnya ditahan sama area spring kayak gitu. Kita coba kombinasi gitu ya, kombinasi 21. Nah, ini kelihatan ya. Jadinya momen-momen di sebelah kanan nih. Ini karena tidak ada area spring, dia lebih besar daripada yang sebelah kiri. Nah, terus bentuknya juga kan nggak kayak yang atas ya. Yang atas ini dia kayak gini, sedangkan yang bawah dia kecil dan bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena dia ada area spring per meternya itu ada springnya gitu ya. Perhitungan dari ITEPS-nya jadinya momennya kecil. Bisa langsung ambil momen positif dan momen negatifnya gitu. Ini bisa dipakai juga kalau teman-teman emang mau lebih exact gitu. Ini sebelah kanan kepengaruh juga meskipun springnya sebelah kiri doang karena dia bekerja bersama-sama ya. Jadi
itu bisa digunakan juga momennya untuk desain. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya pernah dengar ada yang bilang desain tie beam itu kan kalau misalnya kita punya gaya dalam balok ini kayak gini kan. Ini balok biasa. Nah, ada mungkin beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Apakah benar kalau desain tie beam itu dia momennya kebalik kayak gini? Jadi ini yang positif, negatif, positif gitu. Nah, ini bisa jadi terjadi kalau misal di bagian bawahnya itu ada uplift. Nah, dengan adanya uplift, gaya ke atas gitu ya, jadinya kayak gini. Jadi misal dia di basement 3, B4 gitu, udah gitu di situ ada muka airnya lebih tinggi, jadi ada tekanan air ke atas. Lalu di atas bebannya lebih kecil. Misal yang ini 10 kilonewton per meter persegi, lalu di atas ada beban biasa live load 4,79 kilonewton per meter persegi. Nah, kalau ada kayak gini tentunya momennya jadi kayak gini betul gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada uplift, maka momennya akan normal seperti ini aja. Kayak biasa aja. Makanya kita desainnya bisa langsung, asumsi slab on ground, tidak ini untuk kondisi tidak ada uplift, langsung aja pakai yang ini. Gitu. Oke. Lalu untuk desain penulangannya, jadi yang pertama tadi lihat dulu ya, apakah gaya aksialnya lebih dari 0,1 Fm atau enggak. Kalau lebih, maka kita harus desain aksial lentur. Jadi misal pakai SP kolom gitu. Kita bikin ininya 200, 400, lalu ininya 30, tulangannya 420. Kita pilih about X axis aja. Kemudian kita tulangannya isi misal diameter 16 gitu ya, 4, diameternya 30. Nah, dari ini kita bisa isi tinggal gaya aksialnya pakai yang tadi. Gaya aksialnya berapa di sini ya? 800 gitu. Si lalu untuk X momennya adalah momen dari penjumlahan dari dua ini ya. Ini kita yang tumpuan dulu aja. Berarti ini tuh momen tumpuan, bentuk momennya itu kayak gini ya. Untuk momennya dia kayak gini dan kayak gini. Jadi tergantung dia diferensial settlementnya yang mana. Kalau yang turun yang sebelah kanan, berarti kayak gambar tadi ya. Kalau yang turun yang sebelah kanan, berarti ini momen negatif, ini momen positif. Kalau turun yang sebelah kiri, berarti momen negatif yang kanan, momen positif yang kiri. Kayak gitu ya. Jadi ini asumsinya di tumpuan itu sama, momennya 183 ditambah gitu ya. Momen ini ditambah sama momen akibat yang gravitasi. Absolut dari ini ya. Jadi ini 194,226, kita masukin, insert, oke. Kita run. Nah, ini jadinya not oke ya, bisa kelihatan. Ini berarti penampangnya terlalu kecil, momennya terlalu besar gitu, dan aksialnya cukup besar, jadi ini jauh banget. Ini ujung-ujungnya sebenarnya bisa jadi nggak ini ya, bisa jadi nggak oke juga sampai kapanpun, karena terlalu jauh gitu. Nah, berarti solusinya kita bisa memperbesar ini. Jadi misal ini 300, 500 kayak gitu. Jadi momennya besar, di sini besarnya segini. Modify. Saran, oh sorry, ininya belum diganti tadi. 300, 500. Ini masih jauh juga. Nah, ini tuh kenapa bisa masih jauh kayak gitu? Satu, tulangannya, sebentar ya, kita coba tambahin dulu. Jauh, kalau misalnya tambah nggak bisa, atau ya ini sebenarnya. Diferensial settlement ini, momennya itu dipengaruhi sama inersia juga. Jadi semakin tinggi inersia penampang kita, jadinya semakin besar juga momennya gitu. Makanya kadang-kadang ada orang pakai tie beam itu ya kotak aja, jadi lebih enak gitu ya. Jadi misalnya 400 400 gitu.
Jadi tulangannya bisa agak banyak, tapi momennya nggak terlalu besar gitu. Jadi 400, cukup signifikan ya bedanya. Nah, ini bisa jadi mungkin bisa ada solusinya gitu. Meskipun ini terlalu banyak. Nah, atau satu lagi, ya ini. Kita minta hasil differential settlement-nya itu dia dari geoteknya yang asli gitu. Jangan sampai alpha 300. Misalnya ini cuma setengahnya gitu ya, 5 mili. Terus kita coba lihat juga ya. Ini kita ambil berapa sih sebenarnya gaya dalam kolomnya? 1000. Oh, ini terlalu besar ya. Nah, malah ternyata dari hasil ini kita nggak butuh pakai axial lentur. Tidak terlalu membantu sih sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas lentur. Jadi yang ini. Cuman kalau misalnya kita ternyata kayak gini, dia tidak butuh eh, tidak perlu diperhitungkan gitu gaya aksialnya karena dia kecil sekali. Jadi bisa kita pakai bawahnya ini untuk perhitungan lenturnya gitu. Kita asumsi dulu aja tulangannya 4, 6, 8, 10. Nah, pakai 10 gitu ya. 10D16 atau mungkin kita gedein aja biar nggak usah banyak-banyak. Nah, pakai 6D19 gitu untuk tulang atasnya. Yang bawahnya mungkin lebih dikit, enggak ya? Kita samain aja. Lalu untuk lapangan negatif, relatif kecil, kita bandingkan ke tulangan minimum saja. Dari 19 gitu. Ini juga untuk lapangan positif kecil juga ya. Kemudian untuk geser, ini geser ya. Penulangan geser. Ini tumpuan, kemudian yang bawah lapangan. Tumpuan saya 2 kaki, spasi 100 atau spasi 150 masih oke. Yang bawah 2150 juga masih oke ya. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya, tie beam-nya yang kita perlukan, kita pakai 100-400 atau mungkin ini kita bisa lebih kecil juga, 200-400 misal. Kita tetap nggak butuh ya, jadi kita bisa pakai Excel ini, dan tulangan yang kita pakai ini udah cukup oke. Oh, ya, 5D16 gitu, di sini 5, 4, D16, 2. Nah, kayak gitu. Jadi kita pakai dimensinya 200-400, lalu tulangan tumpuan negatifnya 5D16, tumpuan positifnya 4D16, lapangan negatifnya 2D16, lapangan positifnya 2D16. Untuk tulangan gesernya 2150 untuk tumpuan lapangan. Kayak gitu. Ini mungkin bisa lebih banyak, tapi ya kita pakai ini aja ya. Kayak 175 bisa, tapi ya udah 150 aja, biar bulat. Gitu. Itu untuk desain tie beam ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau langsung ke Instagram atau WhatsApp yang ada di link di deskripsi. Excel ini juga bisa di-download di link di deskripsi secara gratis ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.